Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 63. Laki parubaya yang berwajah simpatik itu tampak tersenyum samar. Seolah dia tahu sesuatu di balik semua kejadian di depan matanya itu. Kemudian tatapannya diarahkan pada perempuan yang duduk di sebelahnya, lurus kepada Mita. Yang ditatap tampak masam, tapi dia tak berkutik. Pemuda berwajah tampan itu telah menunjukkan bukti mengapa dia pantas berada di ruangan itu. Untuk menyanggah pun hanya membuat semua yang dilakukannya semakin dibongkar ke permukaan. Anak muda ini terlihat tenang, tapi sungguh tak bisa ditebak. Apakah yang dikatakan Pak Dodi ini benar? Tanya Pak Rudiat. Mita nampak salah tingkah tapi tak tahu menjawab apa. Dia merasa ditelanjangi oleh Dodi mengenai hitang piutangnya. Dodi duduk dengan santai di kursinya. Pemuda itu sekarang diam. Hanya matanya mengawasi Mita. Jangan datang dan memfitnah mamaku. Tiba Sali angkat suara dan menudingkan jari kepada Dodi. Perhatian orang beralih kepada kemurkaan Sali. Dia menahan jengkel sedari tadi melihat Dodi menyerang mamanya meski dengan cara yang elegan. Dodi mengalihkan pandang kepada Sali. Tidak menunjukkan rasa terkejut dengan reaksi yang ditunjukkan Sali. Maaf, Anda siapa? Bisakah menurunkan jari Anda? Karena saya rasa Anda adalah perempuan berkelas yang mengerti etika. Tidak pantas bersikap tak sopan apalagi Anda tidak mengerti duduk perkaranya. Pertanyaan sekaligus teguran itu disampaikan Dodi dengan suara halus tetapi tetap saja seperti menamparkan Sali. Apalagi di depan forum yang hampir pesertanya adalah orang yang dibenci Sali. Sali, jaga sikapmu. Jika tidak maka kamu boleh keluar dari sini. Sarah dari tempatnya duduk, menegur pada Sali dengan tajam. Sali terkesima berpaling pada Sarah yang berada di jajaran kursi komisaris. Di dalam ruangan ini, jika menilik Jabayan dia bukan apa-apa, jadi Mai tidak mau dia menuruti teguran itu, menurunkan tangannya dengan perlahan. Sali, jaga sikapmu. Jika tidak maka kamu boleh keluar dari sini. Sarah dari tempatnya duduk, menegur pada Sali dengan tajam. Sali terkesima berpaling pada Sarah yang berada di jajaran kursi komisaris. Di dalam ruangan ini, jika menilik jabatan, dia bukan apa-apa, jadi mau tidak mau dia menuruti teguran itu, menurunkan tangannya dengan perlahan. Tapi mulutnya yang meruncing kesal itu terarah pada Sarah. Jangan melarangku, Sarah, aku sudah menahan diri dari tadi. Laki sombong ini datang kemari dan membuat tuduhan kepada mamaku. Sali berdiri sambil memukul meja. Dia benar merasa tidak terima ditegur oleh Sarah apalagi di depan Raka. Sali sama sekali tidak punya sopan santun. Semua orang mengawasinya tak lepas. Raka sedari tadi hanya diam menyaksikan drama itu tampak tidak tertarik dengan sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Sali. Matanya saja yang hampir tak lepas menatap kepada Sarah, istrinya. Pandangan yang sesungguhnya tak sabar ingin keluar dari ruangan itu. Dia gemas ingin menciumi istrinya yang tampak bukan sebagai dirinya ketika dia duduk di kursi komisaris itu. Sali, suara berat Pak Rudiat, memanggil nama Sali, membuat gadis ini mau tidak mau menoleh pada Pak Rudiat. Laki seusia ayahnya itu akhirnya tak bisa menahan kesabarannya. Meskipun tetap berusaha menjaga wibawanya. Aku tidak sedang bertanya kepadamu jadi duduklah kembali. Pak Rudiat melanjutkan kalimatnya dalam suara datar tapi sekali lagi mau tidak mau membuat Sali duduk kembali dengan raut kesal yang semakin menjadi. Ibu Mita. Pak Rudiat mengalihkan pandangannya kepada Mita yang rahangnya mengatup membesi itu. Saya tidak perlu memeriksa dokumen itu hanya untuk membuktikan keasliannya. Tetapi saya ingin bertanya langsung kepada Anda. Apakah yang saya dengar ini benar? Tanya Pak Rudiat. Pertanyaan itu terdengar tajam kepada Mita.
Yang ditanya hanya membeliak tak menjawab. Hanya tangannya sedikit gemetar. Masih memegang map dokumen yang ada di tangannya itu. Apakah terlalu sulit untuk mengklarifikasi duduk perkara ini? Kita di sini duduk sebagai keluarga. Sepantasnya berbicara dengan baik dan terbuka. Apalagi perusahaan ini adalah milik kita bersama. Aku membangunnya dari nol bersama mantan suami ibu, Pak Wijaya. Pak Rudiat menghela nafasnya sesaat. Menatap lekat pada perempuan yang dulu begitu akrab dengan keluarga mereka. Tahukah Anda, terlepas apapun yang melatar belakangi masalah pribadimu, tidak pernah dalam pengalaman saya duduk di kursi ini seseorang menggadaikan saham untuk kepentingan pribadinya tanpa mengkomunikasikan hal ini dengan pemegang saham lain. Perusahaan ini dibangun oleh saya dan Pak Wijaya dengan dasar kekeluargaan dan kepercayaan. Tapi hari ini, Anda merusaknya. Pak Rudiat berucap begitu menusuk, meski wajahnya nyaris tanpa emosi. Saya selama ini diam, semenjak Pak Wijaya mengundurkan diri. Tapi saya tahu, semua tak sama lagi sejak Anda duduk di sini. Meskipun saya mendiamkan semua perubahan ini, saya tidak menutup mata atas semua yang terjadi. Anda bukan memberikan kemajuan terhadap perusahaan ini tetapi berusaha menjatuhkannya. Lanjut Pak Rudiat. Mita tak bisa menjawab apa, tapi dia membeku dengan wajahnya merah padam. Pak Rudiat bukan orang yang banyak bicara. Pak Rudiat tak pernah mempermasalahkan apapun yang bukan dalam haknya. Tetapi sekarang, Mita benar keterlaluan menurutnya. Saya, sebagai pendiri dari perusahaan ini akan tetap menyambut Anda, Pak Dodi. Karena Anda telah menunjukkan autentifikasi keberadaan Anda sebagai orang yang berhak atas saham ini. Terlepas dari bagaimanapun cara Anda bisa berada di sini. Pak Rudiat mengalihkan pandangannya pada Dodi yang duduk diam di tempatnya. Terima kasih, Pak. Dodi menjawab pendek. Dan, karena ini kejadian yang tak biasa, maka saya untuk sementara berkeputusan tidak membawanya dalam rapat Dewan Direksi. Wajah baru dalam perusahaan mungkin akan sedikit menimbulkan pertanyaan. Setelah pengunduran diri Pak Wijaya, cukup banyak wajah baru yang menimbulkan spekulasi dan setidaknya berpengaruh terhadap kepercayaan pasar meskipun tidak signifikan. Karena itu, kepada Pak Dodi untuk sementara saya tidak bisa mengumumkannya pada forum direksi. Sejenak Pak Rudiat menghela nafasnya. Apakah Anda tidak keberatan Pak Dodi? Tanya Pak Rudiat. Tentu saja saya tidak keberatan. Karena saya masuk kemari bukan semata-mata karena mengejar hutang piutang Bu Mita. Saya cukup tahu diri jika saya berusaha bergabung. Jadi saya serahkan kebijakan ini kepada Anda. Jawab Dodi dengan santai. Dan saya, selaku salah satu komisaris, akan mengundang secara khusus Anda, pemegang saham baru. 3 hari lagi kita akan mengadakan rapat intern para pemegang saham, di ruang ini. Saya ingin membahas secara khusus masalah ini. Sekaligus membawa pengajuan Sali sebagai perwakilan Ibu Mita menjadi CEO. Apakah bisa diterima? Semua akan ditentukan dengan rapat umum pemegang saham dengan quorum dan voting supermajority. Sali dan mamanya terhenyak, saling pandang. Keputusan itu tentu saja membuat mereka berdua tersudutkan. Jika melakukan voting hanya pada sekelompok pemegang saham, maka rencana Mama Sali untuk menyuap beberapa direksi tentu saja tak bisa dijalankan. Berdasarkan quorum terbatas yaitu pemegang saham, maka yang berhak memberikan suara persetujuan atau tidak maka hanya Pak Rudiat, Sarah, Mita dan pendatang baru Dodi. Suara Sarah dan Pak Rudiat telah sangat meyakinkan tak akan menyetujui duduknya Sali di situ. Sekarang, hanya suara Dodi yang menentukan. Andai itu nanti 50-50 maka Mita bisa berkeras membawanya ke ruang rapat yang lebih besar, yaitu rapat Dewan Direksi. Kemungkinan Sali bisa duduk setara dengan Raka, masih bisa diperjuangkan lewat jalan belakang. Sarah tersenyum simpul, menatap pada mama angkatnya yang duduk membeku di sampingnya. Sali tak bergeming dengan raut tegang.
Sementara Raka menghela nafasnya begitu tak sabar rapat itu berakhir. Mama undur yang bertingkah sok dingin di depannya itu sangat menggodanya. Rapat kecil hari ini berakhir dengan di luar dugaan Mita. Dia dan Sally terancam tak bisa menancapkan kuku di dalam perusahaan yang pernah dipegang papanya dengan saham terbesar di tangannya. Sekarang mereka harus mengatur rencana supaya paling tidak memenangkan 50% suara untuk Sally. Itu harapan terakhir Mita. Dengan saham yang bahkan kurang dari 1/4 di perusahaan itu. Dengan segala cara, dia siap melakukannya. Bahkan jika perlu memperdaya Dodi yang telah menghancurkan mukanya di depan forum hari ini. Sally memoles bibirnya dengan lipstik sekali lagi. Rambutnya yang dicat pirang terurai sempurna. Sungguh sebenarnya kecantikan Sally adalah perpaduan antara keelokan wajah Pak Wijaya dan kecantikan Bu Mita dari masa muda. Tubuhnya yang ramping semampai itu diturunkan dari sang mama. Tidak ada yang sebenarnya kurang dari Sally. Malam ini dia menggunakan pakaian dengan bahu terbuka. Hanya tali kecil terkait di kedua bahunya. Dada yang rendah. Sehingga ketika dia duduk maka belahan yang indah itu mengintip. Membuatnya terlihat seksi dan menggoda. Terngiang di kepalanya. Ucapan sang mama tadi pagi tentang pertemuan yang harus dilakukannya malam ini. Kamu harus membuat anak Fedian itu bertekuk lutut. Penghinaan kemarin siang harus kau balas, Sally. Dia telah memandang remeh mama dengan sikap soknya itu. Mamanya begitu berapi. Api. Menunjukkan murka yang kadang membuat nyali Sally menciut. Meski mamanya itu begitu memanjakan dirinya. Tapi jika dia marah maka Sally lebih memilih diam. Tapi, kenapa mama harus berhutang pada Om Ferdian? Bukankah mama tahu dia adalah teman papa? Tanya Sally dengan takut. Takut. Dia cemas kalimat itu akan memancing amarah sang mama. Karena dia adalah teman papamu. Aku mengira dia benar bisa dipercaya. Ternyata dia licik dan tak sabaran. Aku tak menyangka dia menggunakan hutang ini untuk benar mengambil alih saham. Semula aku mengira dia orang yang mudah untuk diajak bekerja sama. Bibir Mita yang di kedua belah ujungnya mulai menunjukkan kerutan kecil halus itu komat kamit. Merutuk dan menyumpah tidak jelas setelah menjawab pertanyaan anaknya itu. Mama kenapa tidak mengatakan kepadaku lebih dulu? Tanya Sally dengan sikap hati. Salah amarah mamanya itu akan disemburkannya pada Sally. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan, Sally? Kamu sibuk dengan bramu yang tak berguna itu. Laki parasit yang hanya menempel padamu. Bahkan sekarang kamu begitu senang menghabiskan waktumu pada laki tak jelas yang telah menelantarkanmu itu. Mama membeliak pada Sally. Matanya yang bulat besar itu seolah hendak melompat dari rongga matanya. Mama tidak perlu mengurusi privasiku. Bukankah aku tak pernah kepo dengan semua urusan mama? Aku masih membutuhkan Bram di sampingku. Jadi jangan usik dia selama aku masih menginginkannya. Sally berucap tak kalah kerasnya pada mamanya itu. Dia begitu berani menantang mata mamanya itu. Matanya yang indah itu seperti menyembunyikan sesuatu tentang obsesinya bersama dengan suami perempuan lain itu. Mama berhutang begitu banyak untuk apa? Seharusnya mama berpikir sedikit ketika mama berani menggelontorkan uang sebegitu banyaknya. Jika ada papa. Tidak perlu mengungkit papamu yang bodoh dan tak berguna itu. Sambar Mita sambil mengacungkan telunjuknya pada putri kandung satunya itu. Semua bukan urusanmu, Sally. Kamu kira kamu bisa duduk di kursi komisaris itu dengan saham lebih rendah dari Rudiat dan Sarah? Sekarang mama hanya membutuhkan bantuanmu. Bukan semata demi mama tapi juga demi mengamankan posisimu di kemudian hari. Bagaimana cara aku membalasnya? Sally tertegun menatap pada mata nyalang yang licik milik mamanya itu. Kamu tahu, laki tak akan bisa menolak perempuan. Lakukan apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan posisi kita. Mamanya menatap tajam padanya. Mata itu berbinar licik dan menuntut. Sally sangat mengenal mamanya ini. Jika mamanya berkata seperti itu maka dia sedang tak ingin dibantah.
Aku tidak terlalu mengenal anak Om Ferdian itu. Dia dulu waktu kecil sangat culun. Aku benar tak menyukainya. Tidak perlu menyukai seseorang jika kamu hanya ingin menjebaknya. Waktu kita tidak banyak, Sally. 2 hari lagi kita akan menghadapi mereka. Jika Dodi ada di pihak Sarah atau Rudiat, maka habislah kita. Kamu tidak akan bisa masuk ke dalam perusahaan ini. Dan apakah kamu benar rela mantan tunanganmu itu selamanya menjadi milik Sarah? Pertanyaan itu seketika membangkitkan rasa dendam Sally. Untuk Raka dan membuat Sarah menangis darah, dia siap melakukan apapun. Aku akan mengatur pertemuanmu dengan Dodi lewat Ferdian. Kamu hanya datang saja. Dan bawalah ini. Mita menyerahkan sebuah map kepada Sally. Ini apa? Bawa saja. Katakan Mama tak bisa datang karena itulah kamu yang mewakilinya. Sally mengambil map biru dari plastik itu. Dia tak mau bertanya lagi. Buatlah Dodi bodoh itu jatuh cinta padamu. Mamanya berucap datar. Sally sesaat menatap pada wajah mamanya. Aku sungguh tak menyukai Dodi. Sahutnya serupa keluh. Kamu hanya membuatnya jatuh cinta. Paling tidak tergoda padamu. Dengan begitu kamu bisa mengendalikannya. Laki jika tergila. Gila pada perempuan dia akan serupa dengan keledai. Kamu bisa menungganginya sesuka hatimu. Kalimat itu mengakhiri perdebatan ibu dan anak itu. Mamanya selalu bisa membuat Sally menurutinya. Sifat semena. Mena itulah yang kini diadopsi oleh Sally dengan sempurna. Cermin tak pernah memberi gambar yang berbeda. Jika kita berdiri di depannya. Hani, kamu mau kemana malam ini? Cantik sekali. Bram memeluk tubuh Sally dari belakang. Dia baru saja menghabiskan beberapa botol wine. Sally menggeliat dan melepaskan diri dari pelukan Bram. Jangan merusak dandananku. Aku harus bertemu seseorang hari ini. Siapa? Bram menyusupkan kepalanya di leher Sally. Beberapa hari ini dia memang hanya duduk saja di dalam apartemen tempat mereka berdua tinggal satu atap. Bayangan wajah dia. Beberapa hari terakhir ini begitu mengganggunya. Dengan minum maka dia bisa mencumbu istrinya itu sesuka hati di dalam imajinasinya. Dia tak bisa lari dari Sally. Dia begitu tergantung dengan Sally sekarang. Apalagi dia sama sekali tak lagi peduli padanya. Orang tuanya sudah menyerah dengan hubungannya dengan dia. Kerasnya mereka berusaha menahan dia. Tapi semenjak dia secara finansial sudah tidak lagi bergantung pada orang tuanya, siapapun tak lagi bisa memberi alasan untuk membuat perempuan yang lama dirasuk derita itu bertahan. Mereka telah menjadi saksi bagaimana dia merangkak dalam penderitaannya dalam pengkhianatan Bram dan sekuat tenaga berjuang merawat anaknya meskipun Bram hampir tak punya peran apa dalam meringankannya. Kamu tak perlu tahu. Mungkin malam ini aku tidak tidur di rumah. Sally mendorong tubuh Bram lalu meraih ponsel dari atas meja dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. Hani, Bram menatap Sally dengan nanar. Kamu kemana? Aku akan mengantarmu. Bram meraih jaketnya dari lengan sofa. Bram, aku mau kamu tinggal. Aku tidak memerlukanmu mengantarku. Sally membeliak pada Bram dengan gusar. Kamu akan bertemu laki. Raut cemburu itu terpampang di wajah Bram yang merah padam karena pengaruh alkohol. Aku akan bertemu siapa? Kurasa aku tak perlu melaporkan apa padamu. Kamu akan bertemu laki. Raut cemburu itu terpampang di wajah Bram yang merah padam karena pengaruh alkohol. Aku akan bertemu siapa? Kurasa aku tak perlu melaporkan apa padamu. Selama tidak mengusik kenyamananmu, kurasa aku masih berada di koridor yang benar. Bram terhenyak. Sejak mereka berdua tinggal serumah beberapa bulan terakhir, tingkah Sally semakin kasar padanya. Dia hanya baik serupa kucing manja saat mereka berdua di atas ranjang. Ketika dia terpuaskan, maka dia bersikap begitu manis dan menggelitik. Ada apa denganmu, Hani? Bram menarik bahu Sally untuk menghadap dirinya. Begitu banyak kekasihnya ini berubah. Sekarang dia sepertinya memperlakukan Bram bahkan hanya serupa laki simpanan.
Memangnya ada apa denganku? Sally mengerutkan keningnya. Menoleh pada Bram yang tak lepas mengawasi dirinya seperti seekor kucing yang melihat ikan asin. Kamu benar. Benar tidak menghargaiku. Bram berujar dengan suara meninggi. Menghargaimu? Berapa tinggi? Berapa besar? Apakah kartu kredit yang kuberikan padamu sudah tak lagi cukup? Sally mendelik. Mata yang biasa mengerjap manja itu tampak tak menyisakan binar yang sangat disukai Bram lagi. Aku tidak berbicara tentang uang, sergah Bram. Dengan pias merah padam. Rasa Nua Sally sedang membuatnya malu. Lalu, kita berbicara tentang apa? Sally seolah begitu penasarannya. Mimiknya penuh keheranan. Aku membicarakan tentang aku sebagai kekasihmu. Tukas Bram kemudian. Jangan memulai pertengkaran kita lagi. Bram, kamu tahu pasti. Kita hidup sekarang karena saling membutuhkan. Aku bukan Sally kecil yang dulu lagi. Yang kalap oleh cinta. Aku mementingkan yang lebih lagi. Tentang hidup dan masa depanku. Sally terkekeh. Seolah kalimat yang dilontarkan oleh Bram tak lebih dari lelucon semata. Bukankah kita sepakat bahwa kita akan memulai kembali? Bram sejenak ragu. Menanyakan itu seolah sedang bertanya pada dirinya sendiri. Sally menatap Bram dengan tak berkedip. Lalu perlahan dia mengalungkan tangannya di leher Bram. Menciumi bibir Bram dengan liar. Mulut Bram yang berbau alkohol itu disasarnya dengan sikap posesif yang aneh. Saat Bram memegang pinggangnya dan membalas dengan penuh semangat dan gairah, Sally mendorongnya dengan kasar, sambil merapikan rambutnya. Kita sepakat untuk tinggal berdua bukan untuk menikah, Bram. Dulu, memang aku yang terlalu bodoh meninggalkan pernikahanku karena tergila. Gila padamu, tapi sekarang, aku merasa ternyata cinta bukan segalanya. Aku menginginkan kembali pernikahanku itu. Karena aku yakin Raka tak mungkin benar telah melupakan aku. Begitu mulusnya cara Sally mengucapkan kalimat itu seolah dia menganggap perasaan Bram terbuat dari batu. Sally, rahang Bram mengeras. Mencengkeram kedua bahu perempuan yang telah diklaimnya sebagai cinta sejatinya ini. Bram, aku tidak pernah menyuruhmu menceraikan istrimu. Kita berdua tahu. Hubungan kita ini adalah simbiosis mutualisme. Di mana kita berdua saling membutuhkan. Jika suatu saat kamu kembali kepada diahmu itu, aku tak akan melarangmu. Jika kita berdua sama mencari kehangatan, kamu boleh datang. Bukankah itu adil? Sally menyampirkan tas kecilnya di bahunya. Apa maksudmu? Sally, jangan meracau. Aku tidak sedang ingin mendengar candaanmu. Bram merengut dengan wajah merah padam. Aku tidak sedang bercanda, Honey. Aku berbicara serius. Sally menggedikkan bahunya. Aku tidak lagi merencanakan masa depanku denganmu. Karena aku tahu kamu bukan masa depanku. Aku hanya ingin tetap di sisiku saat aku membutuhkanmu dan kamu boleh pergi jika kamu tak suka. Karena itu bersikap baiklah. Jika kamu merasa diriku penting bagimu. Bram ternganga mendengar penuturan Sally. Dulu dia berpikir telah memenangkan hati Sally saat bisa membawa kabur perempuan ini dari pernikahannya. Tapi sekarang saat dia merasa tak punya apa-apa, Sally mempermainkannya sedemikian rupa. Dia telah kehilangan pernikahannya. Dia sudah kehilangan banyak hal demi Sally, tapi Sally seakan menganggap hal itu hanyalah bagian dari permainan. Aku akan tidur di luar malam ini. Honey, tidak usah menungguku. Kau boleh pesan makananmu sendiri. Tidur sampai siang. Aku sedang ada urusan. Tidak perlu menelponku. Sally berkata sambil melenggang tanpa menoleh kepada Bram. Dia segera menghilang di balik pintu. Meninggalkan Bram yang berdiri seperti patung. Tanpa bisa mengucapkan apa-apa. Sally turun dari mobil. Masuk ke sebuah ballroom hotel di mana sebuah acara pertemuan beberapa pengusaha sedang dihelat. Sally sudah diatur oleh mamanya untuk mengikuti acara tersebut sebagai salah satu undangan. Di mana pula Dodi Al-Fajri dipastikan mengikuti acara yang sama.
Dengan langkah penuh percaya diri dia mengitari pandangannya pada tamu yang berjumlah seratusan orang itu. Beberapa mata tampak terpesona melihat kedatangan Sally. Tubuh Sally memang sempurna dibalut gaun malam yang seksi membuatnya semakin nampak luar biasa. Ketika dia menangkap pemandangan di mana Dodi sedang berdiri sambil berbicara dengan beberapa orang. Setelah mengambil segelas sampanye, Sally menghampiri Dodi. "Selamat malam." Dia menyapa sambil tersenyum pada 3 orang teman Dodi yang berdiri di tempat yang sama. Dodi memalingkan wajahnya, menatap pada Sally sesaat kemudian menyambut kedatangan Sally dengan sikap formal. Teman Dodi segera menyingkir, menyadari pandangan Sally yang sepertinya ingin berbicara dengan Dodi. "Mama menyuruhku menemuimu di sini." Sally tersenyum lebar. Dodi menganggukkan kepalanya. Senyum di bibirnya terlihat datar atau mungkin karena wajah Dodi yang cool itu membuatnya terkesan tak tergetar dengan kedatangan Sally. Laki itu terlihat maskulin dengan mengenakan kemeja putih dengan blazer hitam. "Apakah kamu membawa dokumen yang dikatakan Bu Mita?" "Oh, aku lupa. Dokumennya ada di mobil." Sally tampak menepuk dahinya sambil tertawa kecil dengan gaya menggoda. Seolah dia benar melupakan map yang dititipkan sang mama. Map itu sengaja ditinggalkannya di jok mobil. Bersambung dulu ya teman-teman.